Ya. Ya, Bapak Ibu, guru calon guru penggerak hebat-hebat, selamat siang. Apa kabar? Baik ya? Baik, Halo, baik. semua baik ya. Baik, Saya berpikir bahwa walaupun di tengah-tengah kesibukan, tapi Bapak Ibu selalu sehat dan sudah siap untuk melanjutkan sesi yang berikut ini. Ya, Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita di siang hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak, berdoa minta tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Bapak Ibu, di siang hari ini saya akan lanjutkan, saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian eh, apa yang harus saya sampaikan berkalian dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi di siang hari ini saya setelah kemarin Bapak Ibu sudah ada dalam alur merdeka, alur mandiri, uh, ya alur mandiri, saya masuk lagi dengan eksplorasi. Alur yang berikut adalah bertalian dengan eksplorasi, yang bertalian jenis kegiatan itu adalah kegiatan mandiri. Nah, kegiatan ini dia hanya bertalian kita mau merefleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nantinya akan diimplementasikan di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Ya, tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini adalah tujuan khusus ini adalah bagaimana Bapak Ibu calon guru penggerak bisa menganalisis konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Ya, jenis yang tadi saya bilang jenis kegiatan ini adalah kegiatan mandiri secara individual. Ini nantinya Bapak Ibu sekalian, nantinya kita akan ada di dalam learning management system dengan tugas-tugas Bapak Ibu sebagai berikut secara mandiri. Nanti Bapak Ibu akan menonton video pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Lalu Bapak Ibu akan mengenal video itu dia bertalian dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan pada zaman-zaman kolonial di Indonesia. Lalu Bapak Ibu lagi akan membaca artikel-artikel tulisan Ki Hajar Dewantara mengenai pemikirannya tentang filosofi pendidikan. Sesudah itu, nanti Bapak Ibu disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, pertanyaan-pertanyaan yang menggali Bapak Ibu, menuntun Bapak Ibu dalam bentuk esai. Lalu Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu menjawab pertanyaan reflektif berdasarkan materi yang dipelajari. Nantinya Bapak Ibu bertanya bahwa materi yang dipelajari itu ada di mana, nanti Bapak Ibu membukanya di LMS, di Learning Management System pada alur eksplorasi. Nanti di dalam alur eksplorasi ketika Bapak Ibu membacanya, di dalam itu ada materi-materi. Yang pertama itu bertalian dengan pengantar. Kedua, Bapak Ibu, video potret pendidikan masa kolonial di Indonesia di Ki Hajar Dewantoro pada masa kolonial. Lalu di halaman yang ketiga itu ada tanggapan reflektif. Halaman yang keempat itu adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang halaman yang kelima itu dasar-dasar pendidikan. Lalu halaman yang keenam itu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh itu adalah budi pekerti. 8 itu adalah dasar-dasar pendidikan. Dan yang 9 metode Montessori. 10 kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang halaman 11 tanggapan refleksi. Halaman 12 itu adalah penutup. Nantinya Bapak Ibu calon guru guru penggerak nantinya akan mengerjakan itu pada learning management system yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nantinya Bapak Ibu setelah membaca video, Bapak Ibu menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 2 itu. Apa yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu langsung kliknya di learning management system langsung menjawabnya. Lalu begitu pun seterusnya. Jadi setiap halaman itu mulai dari video sampai dengan 2 sampai dengan ke 11 tanggapan refleksi itu, Bapak Ibu akan menulis jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Menulis jawaban itu langsung saja Bapak Ibu menuliskan pada
learning management system. Jadi saya tidak lagi menjelaskan untuk masuk di LMS. Saya berpikir bahwa pertemuan awal Bapak Ibu sudah bisa memahaminya dan Bapak Ibu bisa mengetahuinya, sehingga saya tidak lagi menjelas secara detail LMS seperti apa. Bapak Ibu membukanya di modul, Bapak Ibu membukanya di alur eksplorasi, lalu silakan Bapak Ibu mengerjakan sesuai petunjuk. Jadi di dalam 11 halaman itu, pengantar itu tidak ada yang dikerjakan, tapi Bapak Ibu memulai dari nomor 2, video potret pendidikan. Di situ ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menjawabnya. Saya kira itu yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengerjakan semua tugas di LMS, ada pertanyaan yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Silakan, Pak Meki. Ya, Bapak Peter, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya ingin bertanya, ini masalah teknis, Pak. Ya. Apakah ada kesepakatan waktu sehingga ketika kami mungkin ada halangan, waktunya tidak tepat saat mengumpulkan tugas itu mungkin agak terlambat misalnya, Pak. Itu seperti apa? Apakah ada hukuman atau seperti apa nanti oleh fasilitator misalnya? Mohon maaf ya, Pak Peter ya. Ya, terima kasih Pak Meki, pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas ini yang nanti Bapak Ibu selesaikan di hari ini. Dan hari ini di dalam eksplorasi ini, sebentar kalau saya kasih kesepakatan, mungkin kita sepakat saja untuk nantinya sebentar jam 18 malam itu, 18 itu semua sudah selesai dan sudah Bapak Ibu mengirimkan. Jadi tugas itu Bapak Ibu nanti kirimkan, nanti sebagai fasilitator saya akan kembali memeriksa dan memberikan komentar-komentar bertalian dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi kita sepakat saja bahwa sebentar jam 6 itu tugas-tugas ini sudah selesai. Begitu ya Pak Meki, tidak ada hukuman ya. Siap, bisa. Baik, Ya. terima kasih Bapak. Ibu Rika silakan. Tidak, saya hanya menyetujui apa yang diusulkan oleh Pak Melki tadi, jadi seperti arahan Pak Peter, saya siap untuk menyelesaikan tugasnya sampai dengan sore nanti. Gitu Pak. Ya, terima kasih Ibu Rika. Ada lagi Pak Willy? Baik Pak, terima kasih. Jadi tugasnya kita kirim semua ke lewat LMS ya? Iya. Sudah Pak Willy? Iya, jadi Bapak Ibu, tugas-tugas ini Bapak Ibu kerjakan langsung saja di LMS. Nanti di dalam LMS itu saya sebagai fasilitator punya tanggung jawab untuk memeriksa sekaligus memberikan komentar. Dan Bapak Ibu juga di dalam LMS bisa memberikan komentar terhadap jawaban-jawaban yang ada dari teman-teman yang sudah Bapak Ibu kenali. Jadi kita sepakat saja bahwa nanti tugas itu Bapak Ibu, karena ini tugas mandiri, maka tugas masing-masing orang membuatnya dan masing-masing orang langsung memasukkannya di dalam LMS. Saya kira itu seperti itu. Silakan Bapak Ibu kerja, kalau ada kendala baru ditanya lagi. Silakan. Sedikit Pak Peter, saya ingin tanyakan, bagaimana kalau seandainya kami tidak paham dan membuat pertanyaan-pertanyaan, apakah itu antar kami saja atau dapat kami serahkan kepada Bapak Peter mungkin untuk dilanjutkan ke narasumber atau seperti apa Pak mekanismenya? Mohon penjelasannya Pak. Iya. Iya Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu kerja dulu di LMS masing-masing. Nanti kalau temui kendala, ada persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam Bapak Ibu melakukan pekerjaan itu, baru Bapak Ibu tanya saja langsung kepada saya, dan Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif, supaya pada saatnya nanti ketika kita pertemuan dengan instruktur, mungkin saya akan memberikan pertanyaan itu kepada instruktur, supaya bisa didengar secara jelas dari instruktur pencipta modul ini, supaya Bapak Ibu lebih memahami pemahaman-pemahaman yang bertalian dengan potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial Belanda, ataupun yang bertalian dengan filosofi
Ki Hajar Dewantara di masa pendidikan sekarang ini. Jadi Pak Willy, biarlah nanti semua pertanyaan itu bisa dikumpulkan, saya kumpul, saya rekap dia supaya pada saatnya nanti kita elaborasi bersama-sama dengan instruktur, baru saya sampaikan itu kepada instruktur supaya mungkin ada penjelasan yang lebih mendetail supaya bisa dipahami. Begitu ya Pak Meki? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Jadi silakan bekerja. Bapak Ibu sekali lagi buka saja di LMS. Saya arahkan seperti kemarin, Bapak Ibu membuka saja modul. Bapak Ibu membuka lagi modul 1.1. Bapak Ibu tadi sudah kerja mandiri, sekarang kita masuk di alur eksplorasi. Ya, nanti di situ Bapak Ibu temui ada 13 halaman yang harus Bapak Ibu buka, tapi pengantar itu terbuka, tapi yang nanti Bapak Ibu kerjakan menjawab itu mulai dari nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 sampai dengan terakhir nomor 11 itu adalah tanggapan reflektif kritis atas modul eksplorasi yang Bapak Ibu kerjakan di hari ini. Jadi dia seperti itu. Jadi Bapak Ibu langsung kerja saja pertanyaan itu, setelah membuka itu pertanyaan sudah ada. Tinggal klik di kolomnya itu, Bapak Ibu menjawab di situ, lalu tinggal Bapak Ibu mengirimnya saja. Itu semua sudah teratur, sudah terarah di LMS. Jadi saya pikir semua sudah bisa di LMS ya Pak, Bapak Ibu sudah pasti. Jadi saya tidak perlu mendetail untuk menerangkan LMS, tapi Bapak Ibu jelas harus kerjakan secara individual, secara mandiri pada LMS masing-masing. Saya kira itu seperti itu Pak Meki. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira Baik, terima kasih apa Bapak yang fasilitator. ya, yang Bapak Ibu kerjakan di hari ini, saya anggap saya berterima kasih karena Bapak Ibu walaupun sudah capek tapi dengan semangat yang tinggi dapat menyelesaikan semua tugas-tugas ini dengan baik. Kiranya ke depan Bapak Ibu, apa yang menjadi pegangan nanti Bapak Ibu menjadi guru penggerak, mampu mengimplementasikan itu kepada murid-muridnya di satuan pendidikan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa lagi menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian pertemuan kita di siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Meki, Ibu Rika dan Pak Willy sudah